Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Ibu-ibu sekalian, para intelektual muslimah, para panelis, para peserta fokus group discussion kita pada pagi hari ini, selamat datang, selamat mengikuti diskusi kita pada pagi hari ini, yaitu fokus group discussion suara pakar muslimah untuk perubahan, yang mengambil topik perbincangan demokrasi bukan jalan mewujudkan dunia lebih baik. Sangat berbahagia pada pagi hari ini saya Faizah Roshidah mendapatkan kesempatan untuk mendampingi dan membersamai forum diskusi pada pagi hari ini untuk menjadi host dan memoderasi jalannya diskusi yang akan terjadi antara para panelis yang sudah hadir secara offline di sini dan juga para ibu-ibu peserta yang sudah hadir secara online di Zoom. Insya Allah saya nanti akan menyampaikan sedikit di dalam prolog yang saya sampaikan itu apa atau kabar atau beberapa konten yang hari ini juga menjadi perbincangan di Amerika dan di Inggris yang itu relate dengan perbincangan kita pada pagi hari ini. Ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah, demokrasi hari ini masih menjadi sebuah kata yang seperti kata ajaib ya. Semua persoalan-persoalan kehidupan, semua kerusakan-kerusakan itu seolah-olah nisbah solusinya itu hanya satu, yaitu demokrasi. Dia adalah sebuah kata yang tidak boleh disebut kalau itu dengan narasi yang buruk. Hari ini kita masih menemukan ketika ada orang yang menolak demokrasi atau mempertanyakan demokrasi atau bahkan mengkritik demokrasi, itu arahnya atau tuduhannya adalah berarti orang tersebut adalah orang yang pro pada totaliter, pro pada represivitas, pro kepada pengekangan kebebasan dan seterusnya, yang itu narasinya semuanya buruk, sebagai antitesis dari demokrasi yang narasinya selalu baik. Sebagai sebuah sistem politik hingga saat ini, demokrasi juga masih setia untuk dipertahankan di berbagai dan banyak negara, termasuk negeri-negeri muslim dan termasuk juga di negeri ini. Yang kita tahu bahwa pada tahun 2024 besok kita itu sedang menghadapi tahun politik, meskipun belum sampai ke tahun politiknya, tetapi suhu politik di negeri ini sudah terasa meningkat dan kita juga sudah bisa melihat ada berbagai macam lalu lintas opini dan juga narasi yang kemudian berkembang dan disebarkan ke tengah-tengah masyarakat, bagaimana agar masyarakat ini semua terlibat secara antusias ya, secara optimal untuk mempertahankan demokrasi, untuk menjadikan demokrasi itu tetap langgeng di negeri ini, karena itu lagi sebagai narasinya adalah solusi atas persoalan yang mereka hadapi. Dan untuk kemudian membuat umat itu antusias menyambut sistem demokrasi ini, yang ketika hari ini harus kita akui tidak hanya masyarakat di negeri ini yang mulai mempertanyakan, tapi masyarakat dunia internasional juga mulai mempertanyakan bagaimana sebenarnya wajah asli demokrasi. Tetapi usaha-usaha untuk memoles demokrasi tadi dan membuat umat itu tetap menerimanya itu sudah mulai dilakukan, dan bahkan menggunakan tangan-tangan dan lisan-lisan para intelektual, termasuk intelektual muslimah. Nah, disitulah kemudian menjadi sebuah kepedulian bagi kita para intelektual muslimah yang hari ini tangannya, lisannya, tulisannya itu mau dibaca atau dipakai untuk
mensukseskan agenda demokrasi ini, untuk membuat umat tetap setia kepada demokrasi ini, untuk agar kemudian bahkan anak-anak kita, mahasiswa-mahasiswa kita, ya, generasi-generasi muda kita juga menjadi garda terdepan yang akan membela tegaknya demokrasi ini. Nah, kalau kemudian kita mau membuka cakrawala berpikir kita dan mencoba mencari tahu apa yang sedang terjadi di dunia hari ini secara global, maka kita akan temukan fakta yang tak terbantahkan bahwa demokrasi hari ini sudah dipertanyakan oleh banyak negara, oleh masyarakat, akan kemampuannya untuk mewujudkan kehidupan dunia yang baik untuk semuanya, ya. Kalau untuk negara tertentu yang menjadi penjajah, mungkin terasa kebaikan begitu ya. Tetapi kemudian kalau kita luaskan, di balik capaian-capaian yang dirasakan oleh para penjajah itu ternyata ada kesengsaraan yang itu memang kemudian harus dihadapi dan diterima oleh berbagai belahan dunia yang lain. Nah, saya ingin menyebut dua item forum atau agenda saja yang pada hari-hari akhir ini sedang terjadi di Amerika dan di Inggris, ya, yang itu mungkin bisa menjadi sebuah referensi bagi kita juga, bahkan mungkin bisa juga untuk menjadi bahan renungan bagi kita yang ada di Indonesia, ya, yang ini adalah notabene negeri muslim terbesar. Bagaimana pada tanggal 13 Mei 2023 yang lalu di Chicago, Amerika, itu telah diselenggarakan, sebenarnya adalah sebuah annual Khilafah Conference, ya. Jadi di 2023 bulan Mei lalu ada Khilafah Conference yang mengambil judul Crisis and Crossroads: The Urgency of Islam to Save the World. Di situ di konferensi tersebut sudah langsung secara menukik begitu ya, secara tajam menawarkan sebuah sistem baru, yaitu Islam untuk menyelamatkan dunia yang sedang berada dalam krisis dan persimpangan jalan. Nah, di situ menggunakan studi kasusnya adalah situasi yang terjadi di Amerika. Ada tiga key areas of concern, ya, yang dibahas pada konferensi tersebut: the family, the economic and the political crisis. Jadi di situ kemudian ternyata konferensi yang dilakukan sama secara hybrid, ya, di Amerika tersebut disambut hangat dan mendapatkan feedback yang sangat positif dari ratusan peserta yang hadir secara offline dan ribuan peserta yang bergabung secara online, yang menunjukkan bahwa komitmen umat kepada Islam di tengah mereka itu berada dalam gempuran sistem rusak. Mereka hidup di tengah-tengah sistem rusak itu, dan mereka jumlahnya mungkin minoritas, beda dengan kita yang ada di sini. Tetapi sambutan mereka untuk menawarkan sistem Islam menyelamatkan dunia dengan berangkat dari existing condition mereka di Amerika, itu ternyata membukakan mata kepada dunia bahwa komitmen umat Islam kepada Islam dan keinginan umat untuk hidup dan diatur oleh Islam dalam seluruh aspek kehidupan, terutama sosial, ekonomi, politik, termasuk di situ secara spesifik adalah keluarga, itu benar-benar disuarakan secara terbuka. Jadi kalau saudara-saudara kita yang ada di Amerika, yang mereka notabene hidup di tengah atmosfer yang sangat beracun, ya, mereka minoritas berani menyuarakan, langsung menawarkan Islam begitu ya, maka tentu sudah sangat layak bagi kita yang ada di sini, sebuah negeri yang diberi julukan sebagai negeri dengan jumlah penduduk muslim terbesar, yang kemudian kalau kaum musliminnya speak up itu dianggap mewakili suara kaum muslimin dari seluruh dunia, maka kita juga akan melakukan sesuatu yang narasi yang akan meresonansi apa yang dilakukan oleh saudara-saudara kita di Amerika tadi. Kalau mereka menawarkan Islam, kita akan membantu mereka untuk menyuarakan bahwa demokrasi yang ditawarkan oleh sistem sekuler kapitalisme dalam bentuk sistem politik adalah demokrasi, yang mereka pimpin jantungnya di Amerika itu sudah tidak layak lagi karena dia gagal untuk mewujudkan dunia yang lebih baik.
Itu apa yang terjadi di Amerika. Pada hari ini persis hari ini ya, tanggal 15 Juli 2023 atau di Birmingham tanggal 16 Juli 2023. Kalau di London tanggal hari ini sama. Sedang terjadi juga National Conference by Hizbut Tahrir Britain yang mengangkat tema The Prophet Muhammad SAW, The Mercy, The Message, and The Mission. Jadi saudara-saudara kita yang ada di Inggris itu mengangkat satu topik dengan menjadikan profil Rasulullah Muhammad SAW itu sebagai karakter yang kemudian dikaji, karakter yang kemudian dipelajari, dicari hubungan antara dalamnya kecintaan kita kepada Rasulullah Muhammad SAW, karakter beliau, perjuangan beliau, risalah yang kemudian beliau bawa, cahaya yang dibawa oleh Islam yang berhasil beliau wujudkan di Madinah dan di Jazirah Arab, dengan dikaitkan dengan atau berusaha diparalelkan dengan persoalan-persoalan yang sedang dihadapi oleh dunia hari ini, tantangan-tantangan yang dihadapi oleh dunia hari ini, dan dalam rangka apa? Agar kaum muslimin kemudian berusaha tergerak untuk memperjuangkan kembali apa yang sudah pernah berhasil diwujudkan oleh Rasulullah tersebut. Jadi luar biasa, saudara-saudara kita di negara-negara liberal, bukan negara-negara religius, ternyata mereka secara tegas speak up, menawarkan Islam, menyerukan untuk mengambil profil Rasul Muhammad sebagai teladan, dan kita akan menguatkan narasi yang mereka sampaikan dan untuk meresonansikan opini ini di tengah-tengah masyarakat secara luas dengan berusaha membedah. Kalau di sini, negeri ini, intelektual muslim yang malah diberdayakan untuk menyuarakan manisnya demokrasi, maka kita akan berusaha membedah apakah betul demokrasi masih layak menjadi jalan perubahan yang mau kita pertahankan atau kita perjuangkan. Apakah betul suara yang dibawa oleh Surabaya Charter yang dianggap mewakili suara intelektual muslimah atau intelektual secara keseluruhan, intelektual muslim secara keseluruhan, yang menyerukan untuk memisahkan Islam dari politik ya, dengan menggunakan isu politik identitas, itu adalah arus perjuangan kita. Jadi kita akan speak up terkait dengan hal tersebut. Untuk memulai atau mengawali diskusi kita pada pagi hari ini, saya ingin menyampaikan atau menanyakan kepada ibu-ibu panelis, kita awali dari bagaimana memahami kondisi existing kita pada hari ini untuk bisa melihat apakah kondisi kita ideal ataukah tidak.